Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuha al-ikhwatul kiram, alhamdulillah kita bisa kumpul lagi di majelis ini, di masjid ini, Masjid Al-Istiqamah, setelah waktu yang lama memisahkan kita. Walhamdulillah Allah kumpulkan kita kembali. Kita masuk ke mau'izah sahabat yang berikutnya. Di sini nasihatnya Abdullah bin Amr bin Al-As. Taib, seperti biasa kita jelaskan dulu sejarah singkat atau biografi singkat tentang sahabatnya. Abdullah bin Amr bin Al-As ibn Wa'il As-Sahmi Al-Qurashi. Jadi sukunya apa? Quraisy. Beliau ini digelari oleh para ulama sebagai abidun minal ubbad, orang yang rajin apa? Ibadah, ahli ibadah. Tapi bukan sekedar ahli ibadah, ahli ibadah yang alim plus apa? Berilmu. Ada orang rajin ibadah tapi tak ada ilmu. Ada. Yang penting nyembah Allah. Tata caranya nggak sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, ada orang yang ilmunya banyak tapi malas ibadah. Itu ada. Tapi masya Allah tabarakar rahman, Abdullah bin Amr bin Al-As yajma' bainahuma. Beliau radhiyallahu anhu memiliki dua sifat yang dua-duanya mulia. Beliau adalah seorang ahli ibadah, yang kedua beliau adalah apa? Ahli ilmu. Kalau kita ditanya mana lebih utama, ahli ilmu atau ahli ibadah? Ahli apa? Ilmu. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan keutamaan wa fadlul alim 'alal abid, keutamaan orang berilmu dibandingkan orang yang rajin ibadah, kal qamar, seperti keutamaan qamar, bulan purnama, dibandingkan bintang-bintang. Kita kalau mau tahu, beradalah kita ini atau kita bertempat di sebuah tempat yang nggak ada lampu jalan di malam hari, cuman ada bintang-bintang saja, nggak ada bulan purnama. Nanti akan ketahuan bahwasanya cahaya bulan purnama jauh lebih kita butuhkan dibandingkan apa? Bintang, sebanyak apapun itu bintang. Karena ya kayak macam dulu ana itu pertama kali di Tanjung Raman, itu ana berada di sebuah tempat kebun karet, nggak ada siapapun, masya Allah. Lampu di jalan itu belum ada, pondok itu belum ada dulu. Jadi rumah itu dulu baru ada yang lain. Jadi belum ada sama sekali lampu pencahayaan dan sebagainya. Ketika anak keluar memang betul kerasa. Ketika ada bulan purnama, masya Allah ya, memang terang gitu loh. Nah kalau bintang-bintang itu cuman hiasan saja. Tapi kalau untuk petunjuk itu nggak bisa. Dia cuman menghiasi yang di atas. Makanya kita perlu tahu ahli ilmu jauh lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Tapi kalau Abdullah bin Amr bin Al-As, dua-duanya beliau embat, masya Allah. Dan keutamaan yang lain, abuhu sahabi, bapaknya Abdullah bin Amr bin Al-As adalah seorang apa? Sahabat. Jadi sahabat, anaknya sahabat, sahabat bin sahabat. Itu biasanya masya Allah. Karena di zaman Nabi kita Muhammad SAW banyak di medan jihad anak bunuh siapa? Bapaknya. Seseorang bunuh siapa? Pamannya. Kenapa? Karena mereka dipisahkan antara iman dan kekufuran di medan jihad. Makanya Anda pernah sampaikan ada salah seorang yang disebutkan nama itu Usairim. Beliau radhiyallahu taala anhu mencari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aina Muhammad wa ashabuhu, mana Muhammad dan kawan-kawannya. Tujuan Usairim nyari Nabi kita Muhammad SAW untuk masuk apa? Islam. Ketika itu dia belum muslim.
Disebutkan rahalu qibala Uhud. Nabi SAW bersama para sahabatnya berangkat ke Gunung Uhud untuk apa? Perang. Untuk perang. Ketika itu Masya Allah, Usairim datang, perang berkecamuk, perang lagi dahsyat-dahsyatnya. Pertama kali yang dicari oleh Usairim itu kabilahnya. Ketika Usairim itu menjumpai kabilahnya, kabilahnya langsung mengatakan, "Ya Usairim, insharif anna, pergi engkau dari kami. Imma qatalnaka au qataltana." Cuma dua opsi nih kalau engkau di sini. Kami yang bunuh engkau atau engkau yang bunuh kami. Itu opsinya. Apa kata Usairim? Fa inni syahidtu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain siapa? Allah. Dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Gabung perang. Qaddarallah, Allah takdirkan ternyata Usairim di saat itu apa? Meninggal. Nabi SAW ketika lewat di jenazahnya Usairim, apa kata Nabi SAW? Dakhalal jannah walam yasjud lillahi sajdah. Dalam riwayat lain walam yusalli lillahi salatan. Usairim ini masuk surga dalam kondisi beliau tidak pernah sujud untuk Allah walaupun satu kali sujud. Jadi di medan jihad itu terjadi antara seseorang bunuh kabilahnya, satu suku dan sebagainya, itu terjadi. Nah ini Masya Allah, Abdullah bin Amr bin Al-As itu mendapatkan keutamaan. Beliau ini sahabat, bapaknya juga apa? Sahabat. Tapi ada yang Allah puji, yang Nabi puji. Nabi, bapaknya Nabi, bapaknya lagi Nabi, bapaknya lagi Nabi. Siapa? Yusuf. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia. Siapa? Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihi wassalam. Masyaallah tabarakar rahman. Itu memang keutamaan. Dan itu kelebihan yang dimiliki oleh Abdullah bin Amr. Disebutkan Abdullah bin Amr bin Al-As masuk Islam sebelum bapaknya. Jadi yang lebih duluan siapa? Anaknya. Dan ini nggak asing sampai detik ini. Sebenarnya target kita itu mengenalkan sunnah Nabi kita SAW dan mengenalkan tauhid, konsep tauhid kepada masyarakat awam, itu biasanya paling mudah jangan dimulai dari bapaknya. Dari siapa? Anaknya. Ketika TPA kita ajarkan konsep apa? Tauhid. Kita ajarkan mereka-mereka ini larangan berbuat apa? Syirik. Nggak boleh nyembah pohon, nggak boleh nyembah kuburan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan seterusnya. Nanti biasanya bapaknya akan apa? Ngikut, dan itu banyak terjadi. Makanya ketika seorang anak duluan mengenal Islam, itu bukan sesuatu hal yang asing. Dan itu bisa kita ambil dan kita praktekkan. Tapi disebutkan di sini walahu fadail. Abdullah bin Amr bin Al-As memiliki banyak keutamaan di sisi Nabi sendiri sama di sisi para sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang lain. Ilmu beliau itu rasikh. Rasikh ini nancap kuat. Ilmunya nancap kuat, amalnya juga sama. Bahkan para ulama mengatakan hamala 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam ilman jamma. Beliau ini adalah orang yang meraup dari Nabi SAW itu ilmu yang banyak sekali. Karena Nabi nggak mewariskan apa? Harta. Yang Nabi wariskan apa? Ilmu. Ini kesempatan. Para sahabat tahu semua para nabi, hatta Nabi kita Muhammad SAW tidak ada mewariskan tanah, nggak mewariskan dinar, nggak ada warisan dirham. Wallahi ya ikhwah, kita wallahi ada kesempatan, Allah berikan kesempatan untuk kita sampai saat ini ngambil warisan Nabi SAW. Antum perlu tahu, ketika terjadi tawaruth saling mewarisi, berarti ada kekerabatan, ada kedekatan. Seseorang nggak akan bisa mengambil warisan fulan kecuali ada apa? Kekerabatan, kedekatan. Ana nggak akan bisa mewariskan antum, tetangga ana nggak bisa ngambil warisan ana, sebaliknya ana juga nggak bisa ngambil warisan tetangga ana. Yang bisa ngambil warisan itu adalah siapa?
kekerabatan, kerabat kita. Tapi ternyata itulah ya, Masya Allah, nggak semua orang Allah takdirkan, Allah kasih kesempatan untuk dia bisa mewarisi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak semua, wallahi nggak semua. Makanya ketika kita duduk di sini, ini kita lagi sama-sama ngambil warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah meninggal. Apa yang beliau wariskan? Ilmu. Makanya disebutkan di sini, beliau radhiyallahu taala anhu menulis banyak hadis. Setiap apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ditulis, dan itu dikasih izin sama Nabi. Yang mana dulunya Nabi nggak izinkan. Abu Hurairah nggak boleh nulis, Ibn Umar nggak boleh nulis, Ibn Mas'ud nggak boleh nulis. Yang dikasih izin untuk nulis hadis dari Nabi kita Muhammad SAW siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Spesial di sisi Nabi kita SAW, karena tahu Nabi SAW saking bobotnya beliau, saking telitinya beliau dalam menulis. Nggak semua. Kenapa? Ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kalau para sahabat nulis hadis tercampur dengan Al-Quran, yang bukan Al-Quran masuk dalam itu. Dan ini terjadi, yang bukan hadis masuk dalam hadis. Namanya disebutkan hadis mudraj. Kalau antum belajar mustalah hadis atau ulumul hadis, ada namanya hadis mudraj. Dia bukan hadis, tapi apa? Nggak sengaja masuk ke dalam hadis. Apa contohnya? Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah menyampaikan sebuah hadis. Qala Rasulullah SAW, Rasul berkata, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umat saya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi wajah dan tangan kakinya bercahaya. Sebabnya apa? Wudu. Itu teks hadis Nabi. Sampai situ. Tapi Abu Hurairah mengucapkan setelahnya, Man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Yang bisa panjangkan cahayanya maka apa? Lakukan. Itu ucapan Nabi atau Abu Hurairah? Abu Hurairah. Itu ucapan siapa? Abu Hurairah, bukan ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak para istilahnya para penuntut ilmu mengira itu hadis Nabi, padahal bukan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya antum lihat enggak sebagian kaum muslimin wudu ketika nyuci apa? Tangannya kan sampai ke mana? Sikut atau siku? Siku ya, sampai ke siku. Tapi mereka tambahkan sampai ke mana? Ke bahu. Sampai ke bahu. Contoh nyuci kaki sampai ke betis. Padahal Nabi SAW tidak pernah syariatkan. Yang disyariatkan mentoknya sampai mana? Siku. Ucapan man istata'a ayyutila ghurratahu falyaf'al itu ucapan Abu Hurairah, pemahaman Abu Hurairah sendiri. Sahabat Nabi yang lain nggak ada lakukan itu. Nah, makanya Nabi SAW pernah ada kalanya beliau melarang para sahabat nulis hadis. Kenapa? Karena mereka di saat itu difokuskan oleh Nabi menulis apa? Quran. Makanya ada katibul wahyi, penulis apa? Wahyu. Ditakutkan antara hadis Nabi SAW bercampur dengan Al-Quran. Maka Nabi SAW nggak mau itu, kecuali satu sahabat. Siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Makanya ada ghirah, kecemburuan Abu Hurairah. Wallahi ya ikhwah, ghirah para sahabat itu besar. Kita tahu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Abu Hurairah. Berapa hadis? 5.000 hadis lebih. Apa kata Abu Hurairah? Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun dari sahabat Nabi SAW yang lebih banyak meriwayatkan hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Padahal hakikatnya siapa? Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Fa innahu kana yaktub wa la aktub. Karena Abdullah bin Amr bin Al-As dikasih izin oleh Nabi untuk apa? Nulis. Saya enggak. Jadi Abu Hurairah ngandalkan apa? Hafalannya. Tapi kalau Abdullah bin Amr bin Al-As hafalan plus tulisan.
Dan itu nikmat yang besar yang dicemburui oleh Abu Hurairah. Cemburu, ghirah. Kalau kita sekarang males nulis, udah malas nulis, malas baca, udah malas baca, malas nyimak lagi. Masya Allah, dikasih tangan, dikasih mata, dikasih telinga, mulgha, disia-siakan. Tapi kalau ulama zaman dulu, Masya Allah, dicatat. Dan ana sering sampaikan kisah Imam Bukhari, kisah para ulama yang lainnya. Bahkan Masya Allah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah suatu saat nangis. Imam Bukhari, ketika beliau itu diusir di Naisabur, Imam Bukhari rahimahullah. Jadi ada kecemburuan di antara ulama-ulama yang lain karena Imam Bukhari ini banyak pengikutnya dan banyak yang hadir di majelis beliau. Salah satu yang cemburu itu Yahya Az-Zuhli. Sampai beliau ini datang ke pemerintahan ketika itu untuk mengusir siapa? Bukhari dari Naisabur, keluar lagi ke sana, keluar lagi ke sana. Sampai pada akhirnya, pada puncaknya, Imam Bukhari itu keluar dari Naisabur, beliau singgah di sebuah tempat kampung. Beliau cuman berharap bisa tinggal sebentar di situ, istirahat, cuman istirahat. Pas istirahat, ternyata ketahuan Imam Bukhari itu mampir di kota itu, di kampung itu. Akhirnya dikejar lagi, turun istilahnya perintah dari pemerintahan ketika itu untuk maksa Imam Bukhari keluar. Apa kata Imam Bukhari rahimahullah? Aku belum bisa keluar karena aku belum bisa bawa kitab-kitab saya. Rahimahullah. Wallahi, karya beliau tuh bertahun-tahun beliau tulis. Kita nggak pernah kenal Yahya Az-Zuhli. Yang kita kenal siapa? Imam Bukhari. Walaupun Imam Yahya Az-Zuhli imam min a'immah ahli sunnah wal jamaah, imam besar, tokoh besar ahli sunnah wal jamaah, yang memerangi kesyirikan, yang memerangi kebid'ahan, yang memerangi khurafat dan seterusnya. Tapi yang lebih harum namanya siapa? Imam Bukhari rahimahullah. Beliau itu sayang sama kitabnya yang nggak bisa dibawa karena keledainya aja nggak sanggup bawa itu. Imam Bukhari badannya sudah letih. Maka doa Imam Bukhari ketika itu, Allahumma bitni ilaika ghair maftun. Ya Allah, wafatkan saya, tarik ruh saya kepada Engkau dalam kondisi saya nggak memusuhi siapapun, tanpa saya terfitnah. Selang beberapa lama meninggal rahimahullah. Mustajab doanya, dikabulkan oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayuhal ikhwatul kiram, kalau kita ada kitab, kalau kita ada kesempatan untuk nulis, wallahi tulis. Wallahi imam di zaman kita sekarang, Al-Imam Al-Albani rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau ini bukan orang kaya, beliau ini orang yang banyak tanggungannya. Istri beliau nggak satu. Imam Al-Albani rahimahullah, beliau banyak tanggungan anak, beliau banyak tanggungan istri. Beliau berkali-kali beliau tuh ngutipin kertas, sampai kertas undangan, kerdus tuh beliau ambil. Untuk apa? Nulis. Beliau catat, bahkan fotonya masih ada. Itu dicepit. Jadi Imam Al-Albani rahimahullah itu ada macam tali kayak jemuran. Beliau ambil kertas, cepit faidah. Beliau ambil kertas, cepit faidah. Beliau ambil kertas, cepit faidah. Dan alhamdulillah, ketika kita melihat karangan Syekh Al-Albani rahimahullah besar sekali. Antum ambil salah satu kitab beliau, Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah atau Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah. Dua kitab itu besar sekali. Ana tahunya itu ketika ana masih di Imam Bukhari, ketika ana masih nyantri. Dan ana nggak tahu kisah di balik itu, bagaimana beliau nulis. Yang kita tahu udah dicetak saja. Prosesnya kita nggak pernah tahu. Ketika anda lihat foto Syekh Al-Albani rahimahullah meletakkan cepitan faidah itu seperti itu,
baru kita terpikir, ternyata proses mereka mencatat itu berat. Abu Hurairah tuh ada kesempatan untuk mencatat, tapi dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah bin Amr bin Al-As itu diriptohkan, dicemburui oleh Abu Hurairah. Disebutkan di sini akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, terjadilah kesepakatan ijma' para ulama, semua para sahabat membolehkan untuk nulis hadis. Biar hadis itu tidak punah, biar hadis itu tidak lepas, tidak hilang. Maka para sahabat mulai mencatat hadis-hadis sampai terus sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus seperti itu sampai kepada Imam Bukhari, Al-Jami' As-Sahih, sampai kepada Imam Tirmidzi, sampai kepada Imam Abu Dawud, Imam Muslim dan sebagainya. Terus seperti itu sampailah kepada kita yang sudah dalam kondisi matbu'. Matbu' ini yang sudah dicetak zaman kita sekarang. Jadi kelebihan beliau itu seperti itu. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, disebutkan di sini kana masyhuran bita'abbud. Saking beliau ini semangatnya beribadah, semua para sahabat Nabi SAW itu tahu kondisi ibadah beliau. Saking kuatnya, sampailah kondisi semangatnya Abdullah bin Amr bin Al-As ini beribadah kepada Allah sampai betul-betul diforsir. Maka Nabi SAW itu kasihan sama Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka ibadah pun tidak boleh berlebihan. Iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Jangan berlebihan, karena umat-umat sebelum kalian binasa sebabnya apa? Ghulu, berlebihan dalam beribadah. Jadi nggak boleh. Taib Nabi SAW tahu ini Abdullah bin Amr bin Al-As memforsir tenaga beliau ketika beribadah. Diajak dialog sama Nabi SAW. Nabi nasihati. Nabi SAW nasihati dengan lemah lembut. Ketika itu Abdullah bin Amr bin Al-As masih muda. Masih apa? Muda. Makanya pernah Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Wahai Abdullah, engkau jangan jadi si fulan. Apa sebab? Kana yakumu qiyamal lail fataraka qiyamal lail. Dulu dia ini orang yang rajin sholat malam. Jangan kayak dia. Diforsir sampai pada puncaknya dia futur. Dia tinggalkan sholat malam. Sebabnya wallaha alam bosan atau capek. Sedekah nggak boleh terlalu berlebihan. Sedekah semua harta kita. Kan ada itu kan salah satu tokoh minta ke jamaahnya, sini keluarkan semua duitnya. Habis. Itu tidak boleh. Perintah sedekah, kata Nabi kita Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini berinfak tidak berlebihan dan juga tidak bakhil, walakin baina dzalika qawama, tapi tengah-tengah. Itu yang paling afdal dalam ibadah. Tidak boleh berlebihan dalam semua ibadah seperti itu. Sampai masya Allah tabarakar rahman, ada sebuah hadis yang perlu kita ketahui, bahwasanya Ibnu Mas'ud itu disebutkan orang yang kapan ngasih kajian itu orang tuh jadi kangen gitu loh. Kapan Ibnu Mas'ud kajian lagi? Kapan Ibnu Mas'ud kajian lagi? Jadi murid-muridnya Ibnu Mas'ud mengatakan, karena Abdullah ibn Mas'ud yudzakkiruna kulla yaumi khamis. Abdullah bin Mas'ud itu ngisi kajian untuk kami itu setiap hari apa? Kamis. Jadi di satu masjid Ibnu Mas'ud ngisi kajian setiap hari apa? Kamis. Tapi Ibnu Mas'ud ini kajiannya masya Allah bagus, dengan cara yang bagus, penjelasannya bagus, sampai orang-orang tuh rindu dengan kajiannya siapa? Ibnu Mas'ud. Salah satu muridnya ngomong, "Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, inna nuhibbu hadithika, kami ini cinta sama kajian engkau, wa nastahi, dan kami betul-betul memiliki syahwat untuk hadir terus di majelis engkau, wala wadidna annaka haddatsana kulla yaum." Kenapa engkau nggak ngisi di masjid ini tiap hari? Faqala, apa kata Ibnu Mas'ud? "Ma yamna'uni an uhadditsakum illa karahiyata an umillakum."
Aku aslinya seneng kalau ngisi kajian setiap hari untuk kalian di masjid ini. Tapi apa? Kata beliau, aku takut kalian bosan sama saya. Ya gampangnya kalau hari Senin ana, Selasa ana, Rabu ana, Kamis ana. Ya Allah, Ustadz itu lagi, Ustadz itu lagi. Bosan. Kalau ini kan enak, Senin Ustadz Rafiq, Selasa siapa? Ana. Selasa ana, Rabu Ustadz Firdaus, Kamis kosong. Kan enak ganti-ganti kan. Coba kalau Senin Ustadz Rafiq, Selasa Ustadz Rafiq, Rabu Ustadz Rafiq. Manusiawi. Ana Senin ana, Selasa ana, Rabu ana, sudah bubar. Tapi kalau seandainya diseling-selingi itu bagus. Ibadah gitu. Makanya Nabi SAW khawatir sama Abdullah bin Amr bin Al-As karena terlalu memforsir, bosan akhirnya. Makanya dinasihati. Antum tahu Masya Allah ucapannya Abdullah bin Amr bin Al-As, wallahi ma'ruf. Beliau ketika sudah tua beliau mengatakan, ya laitani qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu. Ya Allah, seandainya dulu aku dengerin nasihat Nabi. Sekarang di masa tua baru capek, tenaga diforsir. Kalau kita na'udzubillah masa mudanya loyo, masa tua tambah loyo. Na'udzubillah. Kalau Abdullah bin Amr bin Al-As masa tua tetap semangat, cuman agak lebih capek. Karena gini, orang kapan banyak baca, dulu belum ada apa? Kacamata. Makanya zaman dulu banyak ulama-ulama, beberapa ulama yang buta, lemah, matanya lemah karena banyak apa? Baca, banyak baca. Antum tahu Syekh Albani rahimahullah itu pernah kena penyakit di matanya sampai kena penyakit mata ala kuliah. Berat kondisinya karena banyak apa? Baca. Zaman kita sekarang udah ada kacamata. Ulama zaman dulu kapan banyak baca, lama-lama rabun buta. Syekh bin Baz itu buta di umur beliau 19 tahun. Beliau memang hobi baca beliau. Tapi Anda nggak tahu sebab buta beliau itu apa karena apa dan sebagainya. Tapi kayaknya gara-gara penyakit. Tapi kalau orang semakin tua banyak baca, matanya semakin apa? Lemah, akhirnya butuh kacamata. Nah, dulu Abdullah bin Amr bin Al-As itu diforsir sampai akhirnya betul-betul capek, betul-betul letih. Tapi beliau nggak pernah patah semangat. Disebutkan di sini wafatnya beliau itu tahun 65 Hijriah di Mesir. Di mana? Di Mesir ketika itu radhiyallahu taala anhu. Taib. Ayyuhal ikhwatul kiram. Kita masuk ke wasiat beliau yang pertama di sini. Beliau radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Da' ma lasta minhu fi syai' wa la tantik fi ma la ya'nik. Wakhzun lisanaka kama takhzun nafaqataka." Wahai Abdullah Abdullah mengatakan kepada murid-muridnya, "Da' ma lasta minhu fi syai'." Tinggalkan yang bukan urusan engkau. Yang bukan urusan agama tinggalkan. Yang bukan urusan agama buang. Jangan terlalu kita disibukkan dengan suatu hal yang enggak bermanfaat. Wala tantik fi ma la ya'nik. Kalau sesuatu hal yang enggak bermanfaat jangan disampaikan, jangan diomongkan walaupun kita tahu. Contoh, ngobrolin masalah apa yang enggak bermanfaat ya? Banyak masalah klub bola bermanfaat nggak? Liga ini, liga itu bermanfaat nggak? Setahu anak enggak. Berarti apa nasihatnya? Wala tantik fi ma la ya'nik. Jangan berbicara sesuatu hal yang tidak bermanfaat, tinggalkan sudah. Dan beliau mengatakan wakhzun lisanaka kama takhzun nafaqatak. Tahan lisan engkau sebagaimana engkau menahan uang engkau. Kita ini kan bakhilnya Masya Allah sama duit. Kapan duit itu? Mau ngeluarin pun bakhil. Uang tuh banyak kadang-kadang, tapi na'udzubillah tertahan tuh. Karena memang
sifatnya manusia itu ada sifat apa? Bakhil. Makanya disebutkan oleh Allah, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah lindungi dari sikap yang bakhil, maka dia orang-orang beruntung. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, sebagaimana engkau itu bakhil mengeluarkan harta engkau, kenapa engkau enggak bakhil untuk mengeluarkan kata-kata dari lisan engkau? Itu nasihat beliau, 3 poin nasihat. Baik, apa kata Syekh Umar Al-Muqbil? Nasihat pertama beliau adalah da' ma lasta minhu fi syai'. Tinggalkan yang bukan urusan engkau. Ini sebenarnya ada landasannya dari hadis Nabi kita SAW. Apa hadis beliau? Min husni islamil mar'i tarkuhu fi ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islam seseorang, beliau meninggalkan sesuatu hal yang enggak bermanfaat bagi beliau. Itu wallahi aslun azim, kata para ulama. Ini adalah pokok yang paling besar dari pokok-pokok adab. Kita nggak akan disibukkan dengan suatu hal yang nggak bermanfaat bagi kita. As-sahih. Kadang-kadang Masya Allah Rahman, kita tuh punya beberapa asatidzah yang nggak tahu urusan duniawi. Agama. Bahasnya tauhid akidah. Anda ambil contoh Ustaz Yazid Jawas itu mana tahu tentang urusan duniawi. Yang beliau tahu apa? Akidah, tauhid. Oke, beliau itu paling getol kalau nasihatin murid-muridnya dalam urusan serius dalam belajar. Semangat menuntut ilmu, murajaah. Sesuatu hal yang bukan. Oke, Anda punya adik kelas dulu di pondok di Bukhari. Anak beliau Ustaz Yazid. Jadi anak tuh sudah di ujung, sudah kelas 3 Tsanawi, beliau baru masuk. Namanya Abdurrahman Jawas. Jadi Abdurrahman Jawas ini cerita sama kawan-kawannya, bapaknya itu kapan dari ba'dal isya itu masuk ke maktabahnya, dikunci maktabahnya sampai tengah malam, gak bisa ada yang mengunjungi beliau. Sibuk sama apa? Baca kitab. Maktabah itu dikunci sama beliau. Maktabahnya dikunci. Dan wallahi beliau ini adalah orang yang paling ajib. Semua ustadz-ustadz kita itu tahu gimana getolnya beliau dalam urusan dakwah. Dan beliau itu tersembunyi. Sampai pernah kejadian, dulu Imam Bukhari itu mengadakan daurah syariah yang diisi oleh para masyayikh di Timur Tengah. Jadi ketika itu Imam Bukhari kekurangan dana. Kata Ustaz Yazid ngomong, sisanya ana itu tanggungan ana, kata beliau. Padahal yang tertulis itu berpuluh-puluhan juta. Sisanya itu tanggungan ana. Wallah ajib. Dari keuntungan beliau bahkan antum ngundang beliau, antum kasih amplop ditolak mentah-mentah. Tidak mau beliau. Bukan ini tujuan saya dakwah. Ditolak mentah-mentah. Wallah ajib. Dan itu jarang orang kayak gitu. Beliau nggak pernah sibuk dengan duniawi. Sibuk dengan apa? Nulis. Makanya karangan beliau, kalau antum kan mungkin banyak ngoleksi buku-buku Ustaz Abdul Hakim Abdad atau Ustaz Yazid Jawas, itu kalau ditumpuk tuh tingginya Masya Allah, tinggi. Anggaplah satu kitab aja, Risalah karangan Ustaz Abdul Hakim Abdad, itu besar sekali berjilid. Itu mereka nggak sibuk dengan duniawi, bahkan nggak tahu dengan urusan-urusan duniawi, itu nggak tahu. Sibuk sama apa? Kajian. Kita memang mau tidak mau harus seperti itu. Seorang penuntut ilmu itu tidak disibukkan dengan sesuatu hal pembicaraan yang sia-sia. Apa kata beliau di sini? La ya'ni ka syar'a. Secara syariat enggak bermanfaat untuk kau, enggak usah dibicarakan. Bukan agama, enggak usah. Au urfan, secara adat enggak bermanfaat, secara duniawi juga enggak bermanfaat, enggak usah dibicarakan. Walaupun enggak bertentangan sama syariat, tapi enggak ada manfaatnya, enggak usah. Enggak usah dibicarakan, kata beliau di sini. Dan Masya Allah Rahman, coba antum perhatikan. Banyak sekali beberapa orang, para penuntut ilmu menanyakan suatu hal yang nggak bermanfaat. Itu pun juga para ulama celah. Kalau mau nanya, nanyalah sesuatu hal yang bermanfaat. Terjadi nih Masya Allah, ketika itu ada salah seorang muridnya Imam Malik rahimahullah dapat surat. Jadi murid Imam Malik dapat surat dari sebagian raja.
Raja ini bertanya kepada murid Imam Malik, amin zahabin hiya amin warak au min warik. Kan kalau kita di akhirat nanti, di hari kiamat itu ada namanya yaumul mizan. Hari apa? Timbangan. Ini raja nanya, biasa raja. Timbangannya itu terciptakan dari emas atau dari perak? Ini timbangan pada hari mizan ini Allah ciptakan dari emas atau dari perak? Coba lah. Raja udah raja biasa. Apa kata muridnya Imam Malik? Masya Allah, haddatsana Malik aniz Zuhri. Guru kami telah menyampaikan kepada kami dari Imam Zuhri bahwasanya Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarku fi ma la ya'ni. Termasuknya baik Islamnya seorang itu meninggalkan sesuatu hal yang enggak bermanfaat dan menanyakan timbangan Allah terciptakan dari emas dan perak ada sesuatu hal yang enggak bermanfaat. Raja digituin. Insya Allah. Memang nggak bermanfaat sudah, untuk apa? Semangat menuntut ilmu kadang-kadang semangat nanya, tapi kita kadang-kadang nggak ngolah ini manfaat nggak bertanya. Makanya Anda sering sampaikan, semisal pertanyaan, Anda sering ambil contoh. Kalau kita kan sholat menghadap ke kiblat, kiblat kita mana? Ka'bah. Ada yang nanya, kalau kita di atas Ka'bah, sholatnya ngadap mana? Bermanfaat nggak? Ya Allah, luasnya bumi Allah, ngapain di atas Ka'bah? Luas bumi Allah nih, ngapain maksudnya atas Ka'bah itu ngapain? Itu terjadi. Sesuatu hal yang nggak bermanfaat ini nggak usah dibicarakan, gitu loh. Kecuali memang bermanfaat baru. Kalau nggak bermanfaat sudah tinggalkan. Dan ini terjadi. Makanya apa kata beliau? Wa hadza yaqa'u katsiran li ba'di talabatil ilm. Dan ini terjadi banyak sekali para penuntut ilmu yang masih mula-mula. Mereka menanyakan sesuatu hal yang terperinci, la atharolaha, yang sebenarnya dampaknya itu nggak bermanfaat. Nggak ada yang bisa kita ambil manfaatnya. Makanya kayaknya antum sudah tahu cerita tentang masalah salah seorang ulama ditanya tentang masalah iblis ketika memiliki apa? Istri kan? Itu kan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Siapa nama istri? Iblis. Apa kata ulama tadi? Maaf, saya tidak hadir walimahnya. Berarti apa enggak? Untuk apa kita tahu siapa nama istri iblis sesuai enggak disebutkan oleh Allah, berarti sudah tinggalkan. Masya Allah. Apa kata beliau? Inilah disebut oleh para ulama al-ughlutat. Al-ughlutat ini menanyakan sesuatu hal yang nggak ada dampak manfaat bagi kita, dan inilah yang mencegah kita dari keberkahan menuntut ilmu. Sibuk dengan sesuatu hal yang nggak bermanfaat, itu harus kita apa? Tinggalkan. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kemudian Masya Allah, poin yang kedua, wala tantik fima la ya'nik. Jangan sekali-kali ngucap sesuatu hal yang tidak bermanfaat bagi engkau. Ini adalah landasannya hadis Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Maka dia harus mengatakan hal yang baik atau dia apa? Diam. Sudah. Kalau kita beriman nggak baik, sudah diam. Tapi ketika kita memang harus menyampaikan, sampaikan. Harus gentle gitu. Kalau ternyata ini kemungkaran yang harus sampaikan kepada umat, sampaikan. Nggak usah takut sama celaan orang dan sebagainya. Tapi kalau nggak bermanfaat, tinggalkan. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka ini amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak kepada kebaikan, mencegat daripada kemungkaran. Kalau ada sebuah hal kesalahan pada akidah umat, luruskan. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka ini enggak takut celaan orang. Wallahi, sampaikan. Siapapun dia, sampaikan apapun kemungkaran itu. Kenapa? Wallahi ya ikhwah, kalau seandainya kita ini diam, Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya sama muridnya, ya Imam, kenapa engkau terus mengatakan fulan dhaif, fulan kadzdzab, fulan wadda'ul hadis, fulan ini pemalsu hadis, fulan ini penipu, fulan ini lemah hafalannya. Kenapa engkau terus mengatakan itu?
Apa kata beliau? Idza sakattu ana wa sakatta anta, famata ya'riful al-jahil as-sahih minas sakim. Kalau kita diam, kalau saya diam, engkau juga diam, orang jahil gimana dapatkan ilmu, tahu hadis sahih mana hadis dhaif? Imam Ahmad nih ketika menyampaikan al-haq dan mencegah kemungkaran, beliau paling lantang suaranya untuk menentang yang mengatakan Al-Quran adalah apa? Makhluk. Beliau tidak pernah takut, cambuk-cambuk, celah-celah, nggak ada masalah bagi Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Kenapa? Mentalnya akidah ahlu sunnah wal jamaah, wala yakhafuna laumata laim. Mereka ini nggak takut celaan orang. Makanya kalau antum nanti jadi dai, santri-santri jadi dai besar itu, jangan terlalu sibuk sama omongan orang. Aduh nanti diomongin, aduh nanti diomongin. Lu ndak. Kalau kita takut diomongin, sampai mati nggak bisa dakwah. Sampai mati kita nggak bisa luruskan umat ini. Sampai mati. Kenapa? Nabi pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelahnya beliau sakit, setelahnya ada turun perintah Allah, ya ayyuhal muddathir, wahai orang muslimut, kum fa'andzir. Di saat itu pula muncullah permusuhan dari orang-orang apa? Quraisy. Di situ awal pertama kali muncul. Dulunya beliau dicintai, dulunya beliau dikagumi, dulunya beliau ini disanjung-sanjung. Dulu As-Sadiqul Amin, Muhammad ini adalah orang jujur dan orang amanah. Dulu ketika beliau berdakwah, ani'budullah wajtanibut tagut, sembah Allah, jauhi tagut. Apa yang terjadi? Fulan Muhammad majnun, fulan syair, Muhammad ini tukang syair, tukang pembuat syair. Muhammad sahir, Muhammad tukang sihir. Muhammad kadzab, Muhammad pendusta. Muhammad ini, Muhammad itu. Itu munculnya setelah turun firman Allah, kum fa'andir. Oke, mau nggak mau seorang muslim itu harus sampaikan, dicela. Makanya kalau antum, sering sampaikan kepada jamaah, kalau antum buka inbox Facebook, DM Instagram, aduh habis sudah, dasar Wahabi gitu ya. Dasar Ustadz Wahabi, hinaan tuh banyak sekali. Banyak lah sudah. Anda mau nyampaikan ke sini pun malas. Anda pikirkan? Enggak. Apa? Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ridho manusia sesuatu hal yang nggak bisa digapai. Wallahi ana hidup bukan untuk jaga perasaannya jamaah. Wallahi enggak. Ana hidup, Allah ciptakan ana untuk menyampaikan risalah Nabi kita Muhammad SAW. Hatta mati, sampai anak mati. Allah menciptakan anak tidak sia-sia. Ada beban yang berat di sini. Anak dengarkan hadis, anak dengarkan Al-Quran Al-Karim. Wallahi sampai mati anak nggak sampaikan, ditanyakan oleh Allah SWT. Sampaikan apapun bentuknya. Wa in kana murra, walaupun pahit dia pahit. Sampaikan. Kenapa? Kalau seandainya diam, habis Islam nih. Wallahi habis sudah. Akidah tuh banyak sekali habis. Kita mengatakan jangan nyembah kuburan, jangan nyembah patung, jangan, sudah. Kalau seandainya kita diam, tidak mau menyampaikan, takut nanti diiniin, takut ini diituin, sudah habis. Makanya jangan sekali-kali kita gentar untuk menyampaikan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita tuh ada tujuan untuk apa Allah ciptakan kita. Ada. Dan Nabi SAW itu ada tujuan kenapa Allah ciptakan, bukan sia-sia. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia? Oh enggak, ada tujuan. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Agar kita nyembah kepada Allah dengan cara yang benar. Makanya nanti akan ada permusuhan, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit apa? Bid'ah, sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik, sikit-sikit haram, sikit-sikit haram. Sudah sampai dasar Wahabi pemegang kunci surga. Sudah kering itu telinga kita. Untuk itu nggak usah pikirkan. Tajahal wa taghafal, pura-pura enggak tahu saja. Pura-pura enggak tahu. Makanya kalau ana
di Instagram itu atau di Facebook dan sebagainya, ana tidak terlalu sibuk ngurusin komentar-komentar orang, sudah capek. Orang mau istri anak ngomong, bang tutup komentarnya biar nggak ada yang nyala-nyala lagi. Itu apa? Biarin aja sudah. Ngomong-ngomong nanti abang dihujat gini-gini, biarkan sudah. Apain? Yang penting kita nyampaikan, habis apa kita sudah sampaikan tinggalkan sudah. Masing-masing ada hisabnya di Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampaikan, kita sampaikan tauhid, larang kesyirikan, sampaikan sunnah, larang apa kebid'ahan. Namun Allah alam bisawab. Ini azan dulu, kita lanjutkan pada azan. Fadhal. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Taib. Poin yang berikutnya di sini, yang ketiga, wakhzun lisanaka kama takhzunu nafaqatak. Tahan lisan engkau sebagaimana engkau itu suka menahan harta engkau. Masya Allah. Pernah terjadi, Masya Allah, Ya'la ibn Ubaid rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, Ya'la ibn Ubaid mengatakan, dakhalna ala Muhammad ibn Suqah.
kami pernah masuk ke dalam majelisnya Muhammad ibn Suqah. Faqal, Muhammad ibn Suqah pun mengatakan, uhaddithukum bihadith, aku mau menyampaikan kepada kalian dengan sebuah ucapan, la'allahu yanfa'ukum, aku berharap apa yang saya ucapkan bermanfaat untuk kalian. Waqad nafa'ani, karena nasihat ini bermanfaat untuk saya. Qala lana Atha ibn Abi Rabah, kata Muhammad ibn Suqah, Atha bin Abi Rabah mengatakan untuk kami, ya bani akhi, wahai keponakan saya, inna man kana qablakum kanu yakrahuna fudul al-kalam. Ini nasihatnya Masya Allah. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, ini kata Atha lo ya, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian yakrahuna fudul al-kalam, mereka benci dengan ucapan yang berlebih, ngobrol yang berlebihan sudah. Makanya ana sering sampaikan, kita ini baca kitab tuh berapa lama betahnya tuh berapa lama, baca Quran tuh betahnya berapa lama. Kayaknya kalau sejam tuh kelamaan, sudah risau itu badannya, udah macam kesetanan, aduh lamonian. Tapi kalau udah ngobrol, wah, sampai jam 12, afwan akhi, ana mau pulang. Jangan dulu, masih bentar kita ngobrol nih. Masih apa? Masih bentar ya, sampai tengah malam ya ikhwah. Sampai tengah malam. Wais, kalau udah baca kitab, ngantuknya baru 5 menit, Masya Allah. Sebelum buka kitab, doa dia, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa zidni ilma, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Buka, tunggu 5 menit. Ana punya sahib, Masya Allah. Jadi kami ini malam ikhtibar, malam ujian, ketika kami mondok dulu. Jadi kami ketika mondok dulu ada studi banding ke Ma'had Ali Irsyad Tengaran. Kami di pagi harinya itu kami studi banding, malamnya kami ujian. Dan pertama kali ujian kami itu kitab Al-Wajiz, fikih Al-Wajiz. Kita tahu Al-Wajiz itu isinya bab hadis. Jadi memang mau nggak mau banyak hafalan. Ana punya sahib, Masya Allah. Ana belajar di kantor waktu itu, di kantor ana buka hadis. Ana ini ya Allah udah capek, habis itu dibanding itu kan udah capek kan. Tapi ini mau ujian malamnya nih, apa besoknya mau ujian. Serius ini. Tiba-tiba datang sahib, Masya Allah, bawa kitab. Buka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bangun dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Jadi yang dia murojaah cuman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, habis itu tidur. Bangun lagi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada cerita ke kawan-kawan, Masya Allah, ketika jumpa terakhir, ente inget gak ente dulu di kantor ente an Abi Hurairah berkali-kali ente ucapin, ketawa dia, Masya Allah. Baru berapa menit sudah apa? Tidur. Santri gitu kan? Iyalah, insya Allah ada yang kayak gitu. Tapi kalau udah ngobrol wise, padahal sorenya habis main bola. Habis main bola harus capek kan? Oh, tapi kalau ngobrol sudah. Kalau ba'dal isya disuruh belajar, keluar asrama, ngantuk. Kenapa antum ngantuk tidur? Tadi Ustaz capek main bola. Coba nggak ada waktu belajar habis isya. Ngopi. Apa sambil ngopi sampai, coba malam ini libur hari Ahad ya, Sabtu malam Ahad, ngobrol sudah, semua diceritain, betah sampai tengah malam. Tapi kalau sudah depan kitabullah, depan hadis Nabi SAW, sudah ngantuk. Makanya na'udzubillah, kita ini dulu, kata Atha, kana man kana qablakum, dulu orang-orang sebelum kalian, para ulama zaman dulu, para sahabatnya, yakrahuna fudulal kalam, mereka tuh benci betul sama ucapan yang berlebih, ngobrol-ngobrol yang nggak ada manfaatnya.
wa kanu ya'udduna fudulal kalam ma ada kitab Allah. Coba kata beliau. Dan ucapan yang berlebih, ngobrol yang berlebih itu apa? Syuf, pertama kata beliau, ma'ada kitabullah. Kalau kita ngobrolnya bukan kitabullah, ini berarti fudulul kalam, tinggalkan. Yang pertama kata beliau, kalau yang diomongin bukan kitabullah, fudulul kalam, tinggalkan. Itu pertama. Wa ta'muru bima'ruf. Kalau kalian yang kedua ngobrol bukan rangka amar ma'ruf, berarti fudulul kalam, tinggalkan. Au tanha an munkar, atau yang ketiga nahi apa? Munkar. Kalau yang kita bicarakan bukan amar ma'ruf nahi munkar, berarti fudulul kalam, tinggalkan. Yang keempat, au tantik bihajatika fi ma'isyatika allati la budda laka minha. Engkau bicara usaha mencari nafkah yang mau enggak mau kau harus kerjakan. Kalau itu bukan urusan nafkah, itu fudulul kalam. Tapi kalau kita bicara bisnis, rapat meeting, semisal ada pengusaha restoran, sama-sama investor, jumpa sama orang-orang yang mengembangkannya dan sebagainya, meeting, itu bukan fudulul kalam, boleh. Tapi selain 4 ini, maksudnya apa? Fudulul kalam, tinggalkan. Apa kata Atha? Atunkiruna wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin. Apakah kalian itu ingkari ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa inna alaikum lahafidin? Setiap kalian itu ada malaikat yang mencatat semuanya. Kiraman, para malaikat itu mulia, enggak pernah bangkang sama Allah. Katibin, mereka catat setiap yang kalian ucapkan dalam obrolan tadi. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terucap? Yalfidh min qaul, satu kata saja tercatat. Maka Imam Ahmad rahimahullah pernah nangis, kondisi merasa bersalah sama Allah. Beliau lagi sakit-sakit berat, ujian Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau sakit kondisi yang berat sekali. Beliau ya ta'awwah ini gitu. Muridnya kebetulan lagi jenguk Imam Ahmad. Ya Imam, wahai Imam, kenapa engkau tahu? Kenapa engkau tuh mengucapkan erangan seperti itu? Bukankah ke malaikat mencatatnya? Fastaghfara Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad pun langsung apa? Istighfar. Takut, seakan-akan ngeluh sama penyakit yang Allah berikan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Wallahi ajib. Setiap ucapan sebenarnya wajar nggak sih kita ucapkan wajar, manusiawi lah. Tapi mereka itu saking takutnya di hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak mensyukuri nikmat Allah, takut mereka. Oke, kata Atha, anil yamini wa anis shimali qa'id. Allah berfirman, anil yamin, di kanan kalian, wa anis shimal, di kiri kalian, qa'id. Ada malaikat yang duduk malaikat itu nyimak apa yang kita ucapkan. Ma yalfidhu min qaul, tidaklah apa yang kita ucapkan sebuah ucapan illa ladaihi raqib, ada malaikat yang mengawasi, atid, yang mencatat semuanya. Apa kata Allah? Ama yastahi ahadukum, tidakkah salah seorang kalian itu malu, lau anna nusyirat alaihi sahifatuhu, kalau pada hari kiamat dia tegak di hadapan Allah, diberikan catatan amal dia, allati amla sadra naharihi, ketika catatan di pagi hari dia isinya sesuatu hal yang enggak bermanfaat. Apa kata Allah? Kalian enggak malu sama Allah? Kita kalau kerja, kita karyawan, ada bos, kita telat waktu kita untuk sesuatu hal yang nggak bermanfaat, bukan nganter anak ke sekolah, bukan gara-gara urusan anak kita sakit, sesuatu hal yang nggak bermanfaat kita telat. Wallahi dipanggil sama bos kita malu, maaf pak, afwan, anak nggak sengaja, malu gitu. Kita ditegakkan di hadapan siapa? Rabbul Arbab, Tuhannya dari para penguasa.
Ya Allah, apa isi rapot kita? Makanya ya ikhwah, maksud anda itu kita tuh pasti mati sudah, pasti kita mati. Cuman kapan? Cuman Allah yang tahu. Kita nggak tahu kapan kita ini mati, nggak tahu. Bisa mungkin bentar lagi. Anda dapat cerita, masya Allah. Ustaz, antum tahu nggak Ustaz? Ketika pondok itu masang listrik tambahan, pagi-pagi itu Ustaz masih masang kabel listrik itu. Pas waktu setelah itu Ustaz jatuh gara-gara masuk angin, meninggal. Jadi dia tuh udah masuk angin tapi dipaksa untuk bekerja. Habis itu beliau istirahat bentar, meninggal. Aish. Lagi kerja loh ya, bukan kesetrum, bukan apa, tiba-tiba saja. Kita nggak pernah tahu, baca kitab meninggal, berangkat meninggal, nggak pernah tahu. Cuman apa yang kita siapkan. Ala gini Pak, catatan amal kita tuh rapot. Apa? Rapot. Orang dapat hasil kamlut semisal, tinggi dia hasilnya, surganya tinggi, dapat surga apa? Firdaus. Ada orang yang rapotnya merah, masuk api neraka. Sayangnya, Masya Allah Rahman, banyak kita lalai. Padahal kita nggak ada remedial. Wallahi nggak ada. Ana aja ada remedial. Ujian di pondok tuh takut kalau nggak dipersiapkan. Ada remedial, ada hair gitu loh ya. Nggak bisa sembarangan. Ini sama sekali nggak ada remedial. Kapan gagal? Gagal selama-lamanya. Dua kemungkinannya, immal jannah wa imma an-nar. Bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Sebelumnya udah lalai kita, na'udzubillah. Kapan kita kenal sunnah Nabi SAW? Kapan kita dekat masjid? Kapan? Kapan kita tuh nyembah Allah tuh kapan? Kapan kita tahu hak-hak Allah tuh kapan? Umur berapa? Umur berapa kita kenal Nabi kita Muhammad SAW? Ada banyak dari kita ini mungkin kenal sunnah itu umur 40. Tapi ternyata umurnya cuma 60 tahun. 40 lalai, 20 tahun serius. Tapi 40 banding 20. Apa yang kita persiapkan ya ikhwah? Apa? Laula rahmatu rabbina, kalau bukan rahmat Rabb kita, habis kita. Makanya ketika anda baca hadis sahabat Nabi SAW masuk Islam, belum pernah sujud untuk Allah, masuk Islam 1 hari sebelum beliau meninggal, senang kita baca hadis itu. Sampai kita tahu hadis qudsi, Allah berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat saya mendahului amarah saya. Allah marah, Allah murka, Allah murka. Tapi kasih sayang Allah jauh lebih luas. Kalau Allah hitung-hitungan loh ya, kalau Allah hitung-hitungan, kita kenal sunnah umur berapa, mati umur berapa, kenal sunnah pun sampai ke mati banyak lalai ya, banyak futurnya, na'udzubillah. Habis kita. Wallahi habis. Makanya ada salah seorang, sebelum Nabi kita SAW disebutkan hadis yang sahih, ada seseorang sebelum meninggal, la ya'mal illa amal tauhid. Nggak ada amal soleh dia kecuali tauhid. Tapi maksiatnya, khomernya jalan, maksiatnya jalan, zinanya jalan semua. Tapi dia kenal Allah, tahu dia, tapi imannya dia lemah. Kata Nabi kita Muhammad SAW sampai sebelum meninggal, saking takutnya dia sama Allah, dia mengatakan kepada anak-anaknya, idza mitu fahrikuni tsumma sahkuni fil bahr. Wahai anak-anakku, kalau bapak meninggal, kalau ayah meninggal, bakar saya, abu dari jasad saya buang ke lautan sana. Fa inni akhaf, aku takut, la in qadirallahu alayya, kalau Allah bisa mengumpulkan debu-debu dari jasad saya kemudian dijadikan satu, la yu'adzibani adzaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Niscaya Allah akan nyiksa saya dengan siksaan
yang paling keras yang Allah nggak pernah nyiksa satupun manusia kecuali saya. Saking dia tahu dosa itu besarnya, masya Allah. Allah Subhanahu wa taala mampu nggak ngumpulkan jasad itu? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dikumpulkan sama Allah, jasadnya dikumpulkan rapi sama Allah SWT. Apa kata Allah SWT? Lima sona'ta hada ya fulan. Kenapa engkau kerjakan itu wahai fulan? Kenapa engkau minta kepada anak-anak engkau untuk dibakar jasad engkau, dibuang di lautan sana? Apa kata dia? Mengatakan khasyatuka ya Rabb, saya takut sama engkau ya Allah. Apa kata Allah SWT? Ghafartu lak, aku ampunkan engkau, wa adkhaltukal jannah, aku masukkan engkau ke dalam apa? Surga. Hasyim. Wallahi hasyim. Anak kalau punya karyawan, anak ada usaha, karyawan ini nggak pernah kerja, nggak pernah masuk, bolos terus, terima gaji dari anak kasih gaji, wallahi anak dari itu. Cuman dia lakukan itu khasyat, aku takut ya Allah. Ghafartu lak wa adkhaltukal jannah, aku ampunkan semua kesalahan engkau, aku masukkan ke dalam surga. Makanya bangun haya, bangun rasa malu kita di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah itu luas. Makanya kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah banyak dosanya. Wallahi ana tahu beberapa orang yang dia itu udah nggak tahu lagi harapan hidup, saking banyaknya dosa dia. Istrinya yang musuhin dia, tetangganya musuhin dia, dia nggak tahu mau kemana. Keluar dia, keluar, jauh keluar, nggak pernah balik. Nyari masjid, sujud untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi kalau kita berzina, kita minum khamr, kita mencuri, wallahi ana yakin semua pintu tertutup untuk kita kecuali pintu siapa? Allah. Wallahi pintu masjid ini selama-lamanya enggak akan tertutup selama-lamanya. Demi Allah. Allah buka enggak pernah Allah tutup. Ini ikhwah ini cerita, curhat dia. Ana nggak tahu lagi harapan kemana, Ustaz. Di satu kota kita ini sudah, kayaknya habis harapan. Ana harus berangkat jauh, Ustaz. Wallahi ketika ada dengar cerita itu, wallahi hati ada hancur gitu loh. Nggak ada harapan lagi dia, nggak ada harapan. Sampai ana cuman harapan masjid, Ustaz. Yang ana cari masjid. Ana tinggal di masjid itu, ana tinggal di masjid itu. Ana berharap bisa tobat, ana berharap bisa tobat. Wallahi rahmat Allah itu luas. Wallahi rahmat Allah itu luas. Makanya kalau seandainya dosa kita udah terlampau jauh, jangan putus asa. Dunia kita diseretkan sama Allah, ribut sama istri, anak-anak jauhin kita, tetangga habis bicarakan kita. Yang tahu kondisi kita cuma siapa? Allah. Yang menerima kita cuma Allah. Balik antum, balik ke agama kita. Yang kita harapkan mati. Apa kata Allah SWT? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, pulang ke Allah, pulang ke Allah. Radiyatan mardiyah, dalam kondisi engkau ridho sama Allah dan engkau diridhoi oleh Allah.
Manusia nggak ada ridho sama kita, bukan urusan kita. Wallahi ma nubali ridho nas. Kita nggak butuh ridho manusia. Yang penting Allah ridho sama kita. Kita mati, kita ridho sama Allah dan Allah ridho sama kita. Wallahi nggak ada yang bisa kita harapkan insya Allah. Maka ya ikhwah, sesuatu hal itu kita harus pikirkan matang-matang sebelum maksiat itu, mikir matang-matang. Nasihat, wallahi nasihat yang agung dari Atha bin Rabah yang perlu kita perhatikan. Apa kata beliau? Kalau bukan urusan agama jangan masuk, jangan bicarakan, nggak usah. Kalau bukan urusan akidah, bukan urusan hadis, bukan urusan tafsir, bukan urusan fikih, nggak usah dibicarakan. Itu nasihat Atha. Ala kulli ikhwah, dosa kita, karena tutup dosa kita itu banyak. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan manusia. Apa yang dibicarakan sama manusia nggak usah kita pikirkan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Insyaallah Subhanahu wa taala pada kesempatan lain kita akan masuk ke nasihatnya Abdullah bin Amr bin Al-As yang lain insyaallah pada pertemuan berikutnya. Baik, kita masuk ke tanya jawab. Salam Ustaz, izin bertanya. Kalau mau bertaubat tapi tidak menangis atas dosa itu, apakah diterima Ustaz? Wallahi syarat diterima taubat itu disebut oleh para ulama adalah al-azmu, tekad kuat. Yang kedua al-iqla', melepaskan diri dari semua dosa. Yang ketiga, sebelum datangnya hari kiamat ataupun kematian. Para ulama nggak menyebutkan syaratnya harus menangis, karena ada beberapa orang yang Allah kasih rezeki bisa turun air matanya, ada beberapa orang yang memang Allah SWT belum kasih rezeki untuk itu. Yang kita harapkan dia bisa diterima taubatnya. Tapi kalau memang bisa, berusaha untuk belajar nangis gitu ya. Apa ya? Pernah Umar bin Khattab ini orangnya tegas, sikapnya sikap yang keras. Tapi Masya Allah ya, Umar bin Khattab tuh pernah dapetin Nabi SAW di samping Abu Bakar, dua-duanya nangis. Dua-duanya apa? Nangis. Kenapa nangis? Karena salah memutuskan. Diingatkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim. Masalah urusan as-sabi. Sabi ini urusan tawanan. Salah menentukan sikap, akhirnya Allah ingatkan dalam bentuk Al-Quran Al-Karim. Akhirnya Nabi SAW itu nangis di samping Abu Bakar. Abu Bakar pun nangis melihat Nabi SAW sedang apa? Nangis. Umar bin Khattab itu lewat. Lihat Abu Bakar sama Rasul nangis. Apa kata Umar? Lima bakaituma. Kenapa kalian berdua menangis? Illam ajid buka'an tabakaitu li bukaikuma. Kalau aku nggak tahu kenapa sebab kalian menangis, aku akan menangis karena melihat kalian berdua menangis. Jadi kata para ulama, syarat diterima taubat itu nggak harus menangis. Yang penting an-nadamah, ada penyesalan. Jadi ada 4 syarat tuh. Pertama an-nadamah, menyesal. Kedua al-azmu, tekad kuat. Kemudian al-iqla', nggak ngerjakan lagi maksiat itu. Kemudian yang keempat, sebelum datangnya hari kiamat. Tangisan itu ya bonus gitu loh. Tapi kalau bisa Pak, kalau bisa ya memang mau nggak mau tuh harus usaha bisa gitu, harus usaha bisa. Karena ada satu hadis Nabi SAW mengatakan, ainani la tamassuhuman nar, ada 2 mata yang nggak akan diazab oleh Allah SWT dengan api neraka. Yang satunya ainun batat tahrusu fi sabilillah, satu mata yang begadang menjaga di jalan Allah, jihad, menuntut ilmu, begadang dia sampai jam 12 belum tidur, sampai jam 1 jaga ribat. Itu nggak akan diazab oleh Allah matanya, maksudnya dia nggak akan diazab oleh Allah. Yang kedua, wa ainun bakat min khasyatillah, mata yang nangis gara-gara takut dari siapa? Allah. Kalau bisa memang, kalau bisa ya, kalau bisa kayak gitu. Makanya anak itu kadang-kadang kalau ada cerita syekh gitu ya, cerita nasihat syekh lewat ke kita itu,
kadang-kadang nyentuh gitu, bacaan Quran Syekh Fulan murattal ketika imam sholat itu kadang-kadang membuat kita tuh jatuh gitu. Jatuh tuh maksudnya memang luluh. Nah tapi kalau seandainya nggak luluh, memang berarti mungkin hati kita lagi keras. Dilembutkan dengan banyak cara, dekat sama anak yatim, dekat sama fakir miskin, deketin mereka, wallahi deketin. Cari mereka, jumpai mereka, nggak perlu orang lain tahu. Yang penting kita itu dekati mereka untuk lembutkan hati kita. Siapa orang-orang kita cari, siapa yang butuh bantuannya, cari saja, sudah. Kita nggak bisa bantu banyak, tapi minimal kita itu ada kontribusi di sana. Itu memang membuat hati kita semakin apa? Lembut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa itu tasawuf? Tasawuf itu diambil dari kata bahasa suf. Suf itu bulu. Jadi orang-orang sufi zaman dulu pakaiannya itu pakai yang berbulu-bulu gitu. Itu zaman dulu. Nah, mereka ini sibuk dengan urusan batin. Membuat khusyuk. Tapi kadang-kadang berlebihan sampai pada kasus antum tahu kan yang lagi viral sholat sambil pakai tudung. Ditutupin wajahnya. Itu biar katanya khusyuk. Padahal kalau kita tanya siapa orang yang paling khusyuk sholatnya siapa? Rasulullah SAW. Kemudian siapa para? Ada sholatnya pakai tudung? Nggak ada. Ini ngalah-ngalahin akhwat. Akhwat pakai cadar, boleh nggak sholat pakai cadar? Nggak boleh. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis beliau SAW, la yaqbalullah salata haid illa bi khimar. Allah nggak terima salatnya orang wanita yang sudah haid, yang sudah balik, kecuali pakai khimar. Khimar ini kerudung yang wajahnya nampak. Lah ini orang sufi wajahnya apa? Ketutup biar khusyuk. Bahkan para ulama fikih, atau bacalah fikih-fikih para ulama, hukum memejamkan apa? Mata dilarang. Lah kalau hukum memejamkan mata, kalau ada orang lewat kita tahan nggak? Kita tahan kan? Tapi kalau mejam gimana kita tahu? Orang lewat gimana kita tahu? Nabi SAW itu pernah nahan domba lewat. Berarti Nabi nampak nggak? Nampak, Nabi lihat ini sampai dipejamkan, atau cek aja di YouTube, sampai ya Allah ini sufi. Hulu, berlebihan. Nah mereka itu sibuk sama urusan akhlak. Kalau dalam urusan akhlak dan sebagainya masih bagus. Ini masuk dalam akidah yang batil. Akidah sufiyah semisal mengagungkan kuburan dengan disembah, pohon diibadahi, pohon disembah dan sebagainya, mengalap berkah di sana di sini, dia alap berkahnya, diambil berkahnya, naudzubillah, sampai ini minum. Antum mana ludahin? Mau. Sakit antum. Hatta istri anak kalau ada ludahin, dek minum. Istighfar dia 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata. Ada Allah, ini di luar fitrah manusia, tapi hulu. Itu sufi. Akidahnya hulu. Kiai itu disujudkan. Kiai apa? Sujud. Nabi SAW ada sahabat yang sujud. Apa kata Nabi SAW? Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha. Enggak boleh sujud untuk saya. Kalau aku dibolehkan oleh Allah untuk memerintahkan orang sujud kepada orang lain, yang aku perintahkan istri sujud kepada siapa? Suami. Ini kebalik. Suami sujud untuk istri. Suami takut. Iya kan? Tunduk sama istri. Istri tunduk sama suami nggak boleh. Makanya hulu. Sufi ini hulu. Cium tangan, pap. Kalau cium tangan boleh. Anak jumpa sama Ustaz Yasir, Ustaz Syafiq Basalamah, anak selalu cium tangan anak. Takbil, hormati. Para sahabat gitu nyium tangan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi nggak ada yang. Apa kata para sahabat?
kunna idza qabilna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami kalau jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabbalna yadahu, kami cium tangan beliau sallallahu alaihi wasallam, ta'zim, untuk menghormati. Tapi kalau sampai diputar-putar balik enggak berkah. Tubuh Nabi berkah enggak berkah. Ummu Sulaim sampai ngambil keringat Nabi untuk jadikan apa? Minyak wangi, berkah. Walaupun berkah tangan Nabi nggak ada sampai apa? Cium gitu. Lah kita berkahnya juga nggak disebutkan keberkahan. Berlebihan sufi. Wallahi berlebihan. Keyakinan mereka itu keyakinan yang ngawur-ngawur kadang-kadang. Itu orang-orang apa? Sufi. Sampai pada tingkatnya mereka ini ada tingkatan dibagi. Syariat, makrifat, hakikat. Kalau kita sudah sampai makrifat, kenal Allah, nggak lagi sholat. Kalau antum masih syariat, antum dibebankan syariat sholat. Kalau kami sudah makrifat. Yang paling parah itu ketika dia mengatakan wahdatul wujud, nyatunya Allah dengan tubuh dia, nyatunya Allah dengan tubuh dia, sampai dia mengatakan anallah, saya adalah Allah dan Allah adalah saya. Na'udzubillah. Itu terjadi sama orang apa? Sufi. Makanya jangan sekali-kali belajar sama orang sufi, karena mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Wallahu a'lam bishawab. Dan Ibnu Taimiyah banyak karangan kitab-kitab beliau, tulisan-tulisan beliau yang membantah orang-orang sufi. Salam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa jadinya jika pesawat melewati atas Ka'bah? Baik, Allah berfirman fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kalau kita nggak bisa ngadep Ka'bah, kita sholat di kereta api, sholat di pesawat, sholat di bus, maka apa? Fa'aina ma tuwallu, kemanapun kalian menghadap, fathamma wajhullah, maka disitulah wajah Allah. Jadi maksudnya udah sama kita menghadapkan kiblat, karena kita nggak bisa pesawat nanti sana, nanti sini, nanti sana, muter kita nanti. Maka apa? Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Jadi kita diperbolehkan, biasanya gini, di pesawat itu ada kiblat yang ada kompas, semacam kompas itu nanti di layar. Kalau kita umrah, yang paling mendekati kiblat saat ini itu ada biasanya. Kalau antum buka layarnya itu di Emirates itu ada. Di Saudi Arabia kayaknya ada juga. Tinggal kita klik, nanti ada kompas. Nah, itu nanti ada di situ biasanya. Nah, kita cari. Nah, kalau udah gitu, kita sholat berdiri. Anak selalu sholat berdiri, karena sholat wajib harus apa? Berdiri. Dan anak berdiri nggak ada masalah. Dan pramugarinya semua membolehkan, selama tidak ketika ada pemberitahuan untuk pakai seat belt itu, apa nyala. Kan ada kan yang nyala apa tuh? Logo seat belt itu, nah itu nggak boleh. Karena kondisi mungkin lagi cuaca yang nggak bagus dan sebagainya. Tapi kalau seandainya sudah boleh buka seat belt, pramugari nggak akan ngelarang. Sholatnya sudah. Karena gini, sholat, rukun sholat wajib itu apa? Berdiri. Nah, banyak kesalahan ikhwah-ikhwahnya sholat wajib, tapi kondisi apa? Duduk, nggak sah. Anda tahu faedah itu pertama kali Ustaz Arifin Badri. Antum safar ke sini naik kereta api, antum sholat berdiri atau duduk? Itu baru pertama, baru ngehana. Oh iya ya. Antum tahu kan rukun sholat berdiri? Bisa nggak antum berdiri? Kenapa nggak berdiri? Tapi syarat sah sholat itu menghadap apa? Kiblat. Itu nggak bisa tuh. Oke, itu ma'fu. Tapi kalau berdiri bisa nggak? Bisa. Oh iya. Akhirnya anak tercerahkan. Nah, sejak itu anak nggak pernah lagi, kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah memang tidak diwajibkan berdiri, sholat sunnah, karena Nabi membolehkan untuk duduk. Tapi sholat wajib mau nggak mau harus berdiri, kecuali orang yang sakit. Makanya di situ akhirnya Anda dapat faidah. Jadi kalau seandainya di atas pesawat, cukup kita itu mencari kiblat yang paling mendekati saja. Pun kalau seandainya nggak ada kompasnya, nggak ada kiblatnya, sudah terserah kita. Kenapa? Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kita menghadap, maka kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini waktu kita sudah habis, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah Subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.